Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai tim 9 Kejaksaan Agung bekerja secara independen dan punya bukti kuat untuk menahan Febri Adriansyah. Dan berikut cuplikan dialognya dalam program Breaking News malam tadi bersama Camar Haenda. Inilah yang sedang dinanti-nanti oleh masyarakat, bahwa tim 9 dari Kejaksaan Agung mampu untuk membuktikan bahwa mereka bekerja secara independen, mereka bekerja tanpa tekanan, mereka bekerja untuk mencari bukti yang kuat. Dan malam ini kita duga bahwa ketika sudah ada mobil tahanan dan berita juga sudah beredar akan dilakukan penahanan, karena tinggal satu tindakan penyidikan inilah yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat, karena satu tersangka yang lainnya itu kan DR itu juga sudah dilakukan penahanan, bukan hanya tersangka. Bagi saya malam ini Jumat Keramat adalah malam yang tepat untuk kemudian dilakukan penahanan. Pertama bahwa kita sudah meyakini tim 9 dari penyidik Kejaksaan Agung ini benar-benar mencari alat bukti, benar-benar mempunyai bukti yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, tentu menjawab keraguan mengenai apakah bisa mereka melakukan penahanan terhadap mantan bos yang ada di situ gitu. Kemudian yang ada di Pitsus kemudian juga yang paling bagus adalah bahwa jaksa tidak terpengaruh terhadap alibi-alibi yang coba dipagar oleh para tersangka dan kemudian dilakukan penahanan. Dan ketika dilakukan penahanan, saya pikir ketika nanti ditempatkan di KPK itu sudah sangat bagus, karena kalau di KPK itu adalah lembaga yang independen, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ditahannya di ruang kejaksaan, tentu dia akan bercampur dengan tahanan-tahanan kejaksaan. Kemudian yang kedua, saya duga bahwa loyalis-loyalisnya itu juga masih ada gitu kan, sehingga nanti kalau di dalam Kejaksaan Agung itu kan masih dalam rentang kendali para loyalis-loyalisnya, yang tentu ini akan sangat menyulitkan, karena saat ini kan tim 9 itu butuh bekerja secara baik dan benar dengan transparan dan sebagainya. Jadi malam ini memang malam-malam yang kita tunggu-tunggu, bahwa akan dilakukan penahanan terhadap mantan Jampitsus, yaitu Pak Febri. Begitu, Mas. Baik, Mas Yudi, ini cukup menarik bahwa tim 9 Kejagung dibentuk, di mana informasinya bahwasanya sebetulnya tim 9 dibentuk untuk situasi dan kondisi yang kompleks ataupun juga kasus yang perlu koordinasi yang khusus. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini wajar? Ya, bagi saya ini sangat wajar, karena dari awal kepercayaan publik itu kan kepada kepolisian untuk menuntaskan kasus ini kemudian berubah menjadi ke kejaksaan. Artinya jangan sampai jeruk makan jeruk itu terbukti. Nah, saat ini yang sedang kita nantikan adalah penahanan seperti itu. Jadi kalau misalnya tim 9 ini terbentuk dan kemudian mereka adalah sebagian besar adalah ex KPK, harus mereka membuktikan bahwa sisa-sisa pengalaman di KPK dengan integritas begitu tuh ada. Dan kalau malam ini ditahan, saya yakin itu masih ada. Dan saya kenal dengan sebagian besar di antara mereka penyidik pengalaman, pernah kerja bareng juga di beberapa penyidikan kasus-kasus besar, misalnya IKTP, Bank Senturi dan korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi di Republik ini pada masa lalu. Artinya saat ini teman-teman tim 9 kita apresiasi lah mampu melakukan penahanan, karena memang bagi saya tidak mudah. Saya tahu pasti di belakang layar, di ruang gelap gitu kan. Baik. Artinya pasti akan ada semacam pengaruh dan sebagainya. Pemirsa, Kejagung resmi menahan ex Jampitsus Febri Adriansyah usai diperiksa sebagai tersangka sejak Jumat siang. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditahan penyidik Kejaksaan Agung pada Jumat malam. Febri ditahan atas dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang kasus Asabri. Namun berbeda dengan tahanan korupsi lainnya, ex Jampitsus Febri Adriansyah digiring ke mobil tahanan tanpa diborgol dan tidak mengenakan rom di tahanan. Febri mengaku keberatan atas penahanan dirinya. Menurutnya, penyidik harus mengonfirmasi alat bukti sebelum dilakukan penahanan.
Silakan Pak. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Santai. Jangan dorong. Jangan dorong. Jangan dorong, Dan Pak. dilakukan penahanan. Jangan dorong. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong ini. Saya sudah diskusi dengan pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan didorong dong. Jangan dorong. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah. Mantan Jampisus Kejagung Febri Adriansyah dibawa dari Kejagung ke rutan KPK menggunakan mobil tahanan. Tanpa rompi tahanan dan borgol, ex-Jampisus Febri Adriansyah tiba di rutan KPK pukul 11:20 pada Jumat malam. Turun dari mobil tahanan, Febri langsung dibawa ke rutan KPK dengan pengawalan petugas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penahanan Febri Adriansyah di Kejagung dilakukan usai pihak KPK menerima surat permintaan perbantuan penitipan penahanan dari Kejagung. Febri akan menjalani penahanan selama 20 hari di rutan KPK. Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan dari hari ini di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur. Kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses penyidikan masih praduga tak bersalah. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat koordinasi dan supervisi. Hari ini Jumat 24 Juli 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah.
Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Febri mengungkap bahwa kliennya berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk mantan jubir KPK Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Febri Diansyah mendampingi Febri dalam pemeriksaan selama 10 jam. Ia menyebut Febri kooperatif atas pemeriksaan yang dilakukan. Febri mengungkapkan bahwa kliennya berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil. Adapun Febri juga berharap fakta hukum yang ditemukan penyidik dipilah secara jernih. Telah dilakukan sejak sekitar pukul 14 siang. Pak FA kooperatif dan sangat menghormati pemanggilan pemeriksaan oleh penyidik. Tadi proses pemeriksaan berjalan, awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka, sekaligus memberikan 2 dokumen. 1 dokumen penetapan tersangka dan